Nah, oke. Oke, aku udah masuk lagi. Nah, oke, langsung aja aku mungkin akan. Oke, ini kebalik lagi. Oke, sekarang aku akan coba untuk. Nah, kalian bisa sekarang. So, jadi kita temanya hari ini adalah tips dan kiat sukses berbisnis di era new normal. Dan Hai pastinya Luna, melalui Instagram juga Facebook. Hai, masih ya? masih gambarnya nggak keluar. Iya sedih. Aduh, Wow. Gimana ya? nggak apa-apa kita versi blackout aja kali ya. Boleh. Kenapa ya? Improvisasi. Aduh, sedih banget nih. Kok nggak keluar? Iya, not Tapi di sure sini what's masih. happening. Ya, kenapa ya? Oh my god. Hmm, Um, maybe I should. I don't know. What do you think? Or maybe you should invite me. Why don't you invite me? Halo? Wah, mati. Mati. Oke, so ini lumayan ya. Eh, Oke. Add. Oke, mudah-mudahan kali ini bisa karena ini temanya ini menarik banget. Temanya tuh bener-bener apa ya? Buat kalian yang punya usaha online atau bahkan ingin baru merintis usaha online kalian. Nah, ini ada suaranya tapi tetap ya. gelap, Masih ya? masih gelap. Wow. But di screen aku itu masih kayak connecting gitu loh, Mas. Oh gitu. Di Iya, screenku sih gelap sama sekali, tapi kayak dirimu kelihatan Luna, seperti biasa, tetap membahana. oh, Cakep. kalau aku tuh kayak masih connecting gitu, but I can hear your voice, but nggak ada split screen gitu ya. Aneh Mm-mm. juga ya. Eh, Oke. Ini kenapa ya? Oke. What do you think we should do? Should we continue or gimana? Kita keluar lagi, coba lagi. Gimana ya? Halo? Wah, mati lagi. Oke, mudah-mudahan kali ini berhasil ya. Aduh, nih teknis. Mungkin ada same time banyak yang apa namanya? Yang online juga, banyak yang live jadi eh nggak bisa. Oke, so mungkin aku pengen jelasin ke kalian juga. Jadi ini adalah akademi Instagram buat kalian untuk menambah banyak apa ya ilmu-ilmu supaya kalian bisa lebih memperdalam lagi usaha online dan juga terutama di era new normal seperti sekarang ini. Dan platform yang digunakan juga pastinya Instagram dan juga Facebook. Mungkin kalian bisa lebih pengen tahu lagi untuk memaksimalkan menggunakan media sosial ini untuk usaha kalian. Mas, belum ya? Waduh. Wah, kacau nih. Kacau, kacau, kacau. Ah, oke.
aku masih akan coba untuk live bersama. Oke. Oke guys, ternyata susah banget ngobrolnya hari ini karena masalah teknis. Padahal infonya tuh bagus banget nih buat kalian. Jadi aku tuh pengen banget sharing dan pengen banget ngajak Mas Peter itu untuk ngobrol supaya kalian juga banyak tambah wawasan dan insight bagaimana menggunakan Instagram dan juga Facebook agar usaha kalian di tengah pandemi seperti ini jadi bisa lebih memaksimalkan usaha kalian dan pendapatan kalian. Waduh. Aduh, halo deh semuanya. Apa kabar? Kontennya dimulai aja. Iya, sebenarnya mau aja memulai kontennya, tapi masalahnya yang ditanya-tanya belum bisa tersambung gitu. Karena yang mempunyai jawaban lengkapnya, yang punya info-info detailnya bukan saya. Jadi saya hanya moderator di sini dan mungkin saya juga bisa sharing ke kalian bahwa sekarang kalau misalkan di tengah pandemi seperti ini banyak sekali orang-orang yang dirumahkan atau yang kemungkinan juga ada yang pekerjaannya dipulangkan bukan pada orang tua ya, tapi dirumahkan atau di layoff gitu. Jadi mudah-mudahan teman-teman yang mendapatkan hal tersebut jangan berpatah semangat ya, jangan putus semangat gitu. Jadi bisa tetap semangat dan bisa berusaha, dan banyak ada lini usaha lain yang mungkin bisa dilakukan atau dikejar. Nah itu, ini ada yang nanya nih, bagaimana memaksimalkan Facebook Ads. Nah, memaksimalkannya itu nanti aku juga pengen nanya, karena jujur aku juga pakai ads di Instagram dan juga Facebook, dan aku juga pengen tahu bagaimana memaksimalkan ads itu. Tapi Mas Peter juga ini belum tersambung. Ya, karena sebenarnya yang punya jawabannya dan tipsnya itu adalah Mas Peter Lini. Luna, finally. Alhamdulillah. Senang banget. Sebentar ya. Aku mohon maaf. Ini saya mesti install ulang. Finally, sorry for waiting. No, not at all. By the way, thank you. Wow, you look good. Thank you, ma'am. Mesti match up dengan Luna kan? Bali ya. This is how I miss Bali. But are you from Bali? No, I'm not. Bukan dari Bali. Tapi, well, siapa yang nggak suka Bali kan? Semua orang pasti miss Bali. Banget. Anyways, thank you. It was mendebarkan tadi. Sempat mendebarkan. Waduh, soalnya ini sharingnya bagus banget untuk kita obrolin malam hari ini. Terutama mungkin teman-teman yang banyak sekali ingin memaksimalkan usaha online mereka, atau bahkan di situasi seperti sekarang ini banyak mungkin yang dirumahkan atau bahkan tidak mempunyai pekerjaan lagi gitu kan. Dengan situasi seperti ini banyak sekali perusahaan-perusahaan yang bisa bilang ya gitulah. Tapi saya pengen mengencourage teman-teman yang ada di sini jangan patah semangat, karena kita juga bisa menciptakan pekerjaan kita sendiri dengan mungkin kita punya hobi atau kita punya kelebihan, entah itu menjahit, memasak, atau bahkan
berprakarya dengan tangan kita, creating something gitu from home. Tapi bingung gitu loh. Bingungnya itu adalah bagaimana untuk berbisnis di online dan memaksimalkan fitur-fitur yang kita punya, terutama di Instagram dan juga Facebook. Yes. So, my first question for you gitu loh. Jadi bagaimana sih peluang bisnis di Instagram itu, khususnya di new normal ini? Apakah benar-benar bisa membuat kita tenang? Wow, ini adalah kesempatan kita untuk berbisnis. Iya, jadi kita mulai dari ini dulu. Nah, jadi pada intinya sih ada 3 hal yang bisa dilihat ya. Pertama itu adalah bisnis online ini lagi tren sekali, Ya. kan? Itu kelihatan dari sisi riset dari sisi YouGov bilang bahwa ketika waktu PSBB ini, ketika waktu lockdown, itu ada 2 macam. Bisnis online itu naik 20%, terus bisnis makanan online naik 14%. Kan itu satu. Luna kan punya bisnis makanan kan yang namanya keren, Macama. Makasih, Mama Cama. Nanti aku kirim ya. Sama-sama. Exactly. Nah, terus yang kedua, kalau kita ngambil dari crawling dari data internal kita, jadi intinya tuh ada 5 hal, ada 5 bisnis yang keren sekali kalau kita bicara bisnis online. Pertama itu hiburan, musik, fashion and beauty. Jadi Luna udah di path yang benar, travel dan kemudian makanan. Waktu di PSBB transisi ini, kita baru crawling data nih. Kemarin tuh gue baru minta sama teman-teman tarik data tuh ada 10 macam yang lagi trending, 10 macam hashtag yang paling sering dicari oleh netizen. Apa itu? Itu ada fashion, hijab, baju murah, new normal, gamis, online shop, gamis syari, hijabers, hijab style, dan dress. Kalau dilihat itu semua itu fashion semua loh. Fashion dan makanan. So, jadi menarik sekali. Jadi kalau kita bicara dari sisi peluang, now, terus kalau katanya si Kantar, salah satu teman-teman yang melakukan riset lagi kan, dia bilang ada 3 macam bisnis yang peluangnya bagus sekali sekarang. Saat itu adalah pertama makanan minuman yang higienis, Yang kedua itulah asuransi keuangan, dan yang ketiga bisnis online. Nah, jadi ya itu kalau kita tanyakan dari sisi perspektif peluang bisnis ada di mana? Ya ada di beberapa hal ini. Nah, kalau Luna sendiri ya, kan dirimu kan banyak sekali bisnis nih. Ada dari Luna Habit, Macama, sama dari nama beauty.co yang baru itu kan. Ya. Nah, ketika COVID ini kan, kayak tadi kan lu share nih, wah kita mikirin karyawan, jangan sampai di rumah kan segala. Kiat-kiat apa sih yang dilakukan sama Luna dengan 3 bisnis ini? Oke, so ya, kalau makanan memang surprisingly kemarin kita juga launch itu sekitar bulan Januarian pertengahan ya. Itu we're doing really great gitu. Nah, pada saat pandemik itu agak sempat turun sedikit. Mungkin eranya itu tuh kayak orang pada bingung, what's going on gitu loh. Ada momen di mana bahwa minggu-minggu pertama waktu PSBB itu terjadi, orang itu saving money sih memang pada saat itu. Agak sempet orang mungkin berasa nahan gitu. Terus aku mikir gitu, masa sih gitu. Tapi kata temen-temenku kok pada oke nih. Terus akhirnya aku coba untuk lebih push lagi. Ternyata selama 3 bulan ini tuh lonjakannya tuh luar biasa banget buat aku gitu. Mungkin banyak orang yang tadinya berpikir bahwa apa ya, saat pandemi ini orang harus jaga-jaga uang, tapi ternyata mereka craving for something gitu loh, untuk makanan baru. Misalkan aku posting makanan segala macam, mereka banyak yang penasaran, oh itu apa gitu. Terus juga untuk makeup gitu, banyak waktu terutama buat aku, walaupun di rumah aja pada saat itu aku tetap do my makeup gitu, dan aku publish di Instagram, Insta Live gitu seperti sekarang ini. Jadi aku jelasin sedikit walaupun aku ada di rumah. Terus banyak yang nanya, Kak mau kemana sih? Oh enggak, aku cuma mau ke ruang tamuku, tapi aku ini loh step-step aku kalau makeup aku di rumah. Dan turns out dengan cara seperti itu membuat banyak orang tuh jadi minat gitu untuk masuk ke dalam si makeup aku itu. Nah, kalau baju juga surprisingly aku kemarin dan pas kena lebaran juga, aku juga bingung gitu. Waduh, ini gimana orang belanja nggak ya gitu. Ternyata setiap hari itu tuh
hampir di atas target sih, daily sales gitu. Jadi menurut aku, Keren. jadi menurut aku tuh, wah ini sesuatu hal yang apa ya, di luar perkiraan, bahwa di mana orang berpikir bahwa pada saat seperti ini orang saving money, justru pada saat seperti ini orang berada di rumah dan bosen dan banyak browsing Instagram, Facebook, dan akhirnya jadi belanja gitu. Dan mungkin kebetulan juga pada saat mereka banyak waktu di rumah, mereka realize banyak hal yang mereka nggak punya gitu. Mungkin seperti kayak lagi browsing-browsing, oh kayaknya ngelihat si ini pakai eyeliner nih gitu, oh eyeliner gue habis nih, gue belanja lagi deh, kebetulan mungkin waktu itu aku nge-post juga, gue belanja deh, and akhirnya jadi kayak, oh it's something that promising juga gitu, dan memang harus Keren, rajin keren. posting. Keren, Rajin keren. posting itu supaya orang tahu, supaya orang aware bahwa oh ada brand ini, ada brand itu, dan itu harus continue terus gitu, nggak bisa hanya sekali posting dan orang langsung inget. Keren, Walaupun keren. mungkin banyak teman-teman yang bilang Luna kan followernya banyak gitu, tapi bukan berarti kalau follower banyak sekali posting semua orang akan ingat gitu. Jadi memang harus frequently, memang harus selalu diingatkan gitu. Kadang-kadang kan it's apa ya, otak manusia tuh kalau Mindset. misal iya gitu, kayak kita lagi nonton film gitu, nonton TV gitu, kok setiap abis tayangan misalkan sinetron yang kita suka, kok terus-terusan ada iklan yang sama sih, di segmen iklan yang pertama, kedua, ketiga, ada saja iklan-iklan yang berulang-ulang. Dan aku pikir yang tadinya kita nggak pengen, karena diulang-ulang jadi pengen gitu. Dan itu yang aku terapin di setiap lini bisnis aku, yang harus kita selalu ulang-ulang, even itu story, even itu feed, itu apa. Walaupun sebenarnya produknya sama aja, tapi info itu harus kita ulang-ulang terus. Ya, Jadi ya, keren, keren. itu yang terjadi. Ya, Nah, jadi by the tadi way, kalau menyimpulkan Luna yang tadi, ini ada audiens nanya, bisnis makanan Kak Luna tuh apa? Itu namanya keren tuh. Yang tadi apa? Makaci, macama, macama. mamam Itu, cama-cama. macama. Itu Ya, dia. Ya, thank you, thank tadi you. kalau tadi cerita memang bener loh. Kalau dulu itu kita window shopping kan kita ke mall nih. Zaman sekarang tuh window shopping di sosial media, muter-muter. Ada di Iya tangan kan? kita. Mm-mm. Exactly. Cool, 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 cool. So, Yes. aku sambil nyatet ya. Maksudnya aku juga thank you loh for sharing your insights juga. Jadi buat teman-teman kalau aku lihat ke bawah, sorry banget, aku soalnya sambil nyatet. Tapi ada yang menarik tadi Mas gitu. Kita berbicara soal hashtag. Aha. Tadi kan Hashtag. Oke. hashtag itu. Jadi emang hashtag itu benar-benar sepenting itu, ataukah memang benar-benar menarik traffic seperti yang tadi Mas bilang gitu, bahwa hashtag yang paling banyak dicari adalah tadi kayak baju murah, hijab, dan lain-lain. Memang sepenting Ya, itu hashtag. emang seperti itu. Hashtag itu jadi sebenarnya tujuannya itu adalah supaya orang itu bisa menemukan bisnisnya kita. Kan nggak semua Oke. bisnisnya kita itu kan hanya ikut followersnya kita kan. Orang datanya kita itu 2/3 dari bisnis yang datang itu muncul dari bukan followers kok. Nah, hashtag itu senjata ampuh yang jarang sekali dipakai. Cuma, ada cumanya. Kalau kita bicara hashtag, hashtag itu adalah permainan uji coba. Jadi mesti ngetes-ngetes nih. Jadi kita kombinasikan dari bermacam-macam hashtag. Ada 3 macam hashtag nih. Hashtag pertama itu kan hashtag yang sifatnya itu lagi trending. Seperti yang tadi dibagikan itu yang lagi trending. Cuma kalau hashtag yang trending, itu kan karena semua orang postnya pakai hashtag itu, cepat tenggelam. Nah, Ya. tapi bagus untuk orang itu bisa memperluas kita punya jangkauan, itu yang pertama. Yang kedua, campurkan, dikombinasikan dengan misalkan hashtag yang berkaitan dengan relevan dengan bisnis kita. Ya, contoh tadi macama, ya macama, Oke. atau misalkan Oke. nama beauty. Nama beauty adalah mungkin hashtagnya yang berkaitan dengan makeup, kan gitu, makeup cantik misalnya. Nah, yang ketiga itu hashtag yang memang berkaitan langsung dengan bisnis kita. Misalnya contoh tadi adalah nama beauty keren gitu. Nah, kombinasi dari tiga macam hashtag itu testing. Jadi masing-masing itu mempunyai style masing-masing. Gak ada yang benar, gak ada yang salah, testing aja. Nah, idealnya berapa hashtag? Hashtag jangan banyak-banyak. 3 sampai 5. Kalau banyak-banyak malah problem. Bingung nanti I kan? see. Gitu. Oke. Jadi Jadi mungkin misalkan kayak gini contohnya Mas ya, misalkan let's say kita masukkan 1 atau 2 hashtag yang trending, terus 1 yang memang
represent our brand itu ya. Misalkan kayak tadi Exactly. namanya. Oke. Jadi pada saat orang spesifik nyari kita, itu keluar juga spesifik kalau misalkan yang lagi ada yang trending, kita juga bisa keluar di explore itu gitu, yang trending itu gitu. Betul sekali, betul sekali. Oke, Jadi prinsipnya menarik. seperti prinsip fotografi aja, tebar jala selebar-lebarnya, mengecil dan mengecil. Benar. Gitu. Kombinasi. Ya. Nah, kalau misalkan kita ngomongin sekarang ini fitur-fitur yang ada di Instagram, Mas. Fitur-fitur yang ada di Instagram itu menurut Mas Peter yang paling efektif untuk memulai dan narik traffic itu apa sih sebenarnya? Nah, kalau menurut gua pribadi ya, kombinasi dari bermacam-macam fitur. So, gini loh, kita hidup di dunia yang kompleks, kita hidup di mana orang itu kalau kita cuma macakin saya punya produk, belum tentu laku. Jadi storytelling is important. Storytelling, engagement jadi penting. Nah, dari semua fitur, nah kita start dengan fitur favoritku, stories. Nah, stories itu banyak orang yang akses. Biasanya kita pakai story untuk apa sih? Biasanya kita pakai untuk cerita lihat behind the scene. Jadi misalkan tadi kita cerita misalkan buat fashion, bukan fashionnya sendiri kan, tapi the sensasi of what lies behind the brand itu mesti bisa diceritain lewat stories. Terus di stories itu kan bisa dipakai untuk interaksi kan, polling warna merah atau warna biru, ya kan? Ask me questions. So itu salah satu fitur favoritku sih, karena dia itu mendorong satu cerita panjang, video pendek, dan video pendek itu biasa efektif lebih 5 kali lebih efektif daripada posting gambar. Terus punya interaksi pula kan, ujung-ujungnya interaksi kan. So that's stories. Ya. Oke. Kalau feed Mas gimana tuh? Kalau feed, nah feed ini seperti etalase kalau kita punya toko, toko di offline ya, kalau di online ini lah etalase. Jadi kalau orang mencari kita kan biasa ketemu di explore nih, begitu diklik yang dilihat kan 6 gambar pertama. Nah 6 gambar pertama itu, 6 post pertama itu mesti dibuat menarik, merepresentasikan dari relevant bisnisnya, ya kan? Nah apa aja sih biasanya di post? Biasa yang dimainkan sih ya, biasanya kalau dimainkan itu pertama adalah quotes-quotes yang positif. Yang kedua, misalkan memberikan informasi, sejak PSBB kita melakukan delivery loh. Nah, itu kan tips ada di situ. Dan tentunya perhatikan pada konteks kualitas dari post dan foto by itself. Caption also important. Ya, oke. Ini aku speaking of caption ya. Kira-kira menurut Mas Peter tuh caption yang menarik dan membuat orang itu, karena gini, saya punya pengalaman, kalau caption kita tulis kepanjangan, entah kenapa, orang tuh jarang banget baca, padahal sebenarnya sudah dijelaskan berbagai macam detail informasi, tapi kenapa ya masih ada di komen gitu, nanya, ini berapa misalkan gitu, padahal udah dijelasin gitu. Itu tuh oke. Ada beberapa hal. Pertama, orang Indonesia itu memang sosial, pengen berinteraksi. Itu beneran loh. Saya kalau masuk ke belanja di marketplace juga, walaupun udah dijelasin warna seperti apa, pasti aku tanya, stoknya ready nggak kan gitu. Orang Indonesia itu memang senang interaksi. Jadi balik lagi, ajaklah interaksi ya. Terus yang kedua itu kalau kita bicara dari sisi peak, dalam tempo 1 second, 2 second, 3 second mesti capture orang punya perhatian kan gitu. Kalau mau tahu lebih banyak, Luna, kalau teman-teman kalau sobat Instagram kalau mau tahu lebih banyak mengenai feed segalanya, ke account Kreafi itu ada Instagram Academy, ada 3 series. Series yang pertama itu bicara mengenai memproduce foto yang bagus, post yang bagus bersama captionnya juga. Ya. Oke. Nah, Luna, ini kan keren banget nih pemain Instagram dari dulu nih, businesswoman Instagram. So fitur apa sih yang sering dipakai? Penasaran pengen dengar dari Luna. Oke. So buat bisnis aku atau aku pribadi yang mempromosikan bisnis aku? Ini ada dua. Dua-duanya. Share tips. Oke. So kalau aku pribadi, aku jujur paling suka itu adalah live. Jadi live seperti sekarang yang kita lakukan karena kita punya interaksi langsung dengan teman-teman yang mungkin ikutan live sama kita dan bisa bertanya langsung. Jadi itu salah satu hal yang aku paling suka karena kita tahu langsung exact data dan berapa orang yang benar-benar
ikutan interaksi sama kita. Jadi itu salah satu yang aku suka. Terus kedua yang paling aku suka adalah stories. Bener tadi itu storytelling dan lebih apa ya? Lebih raw, lebih natural. Orang itu lebih terengage dengan story itu karena tidak ada polesan, mungkin seperti itu. Kalau aku gitu, bahwa itu adalah alami yang ingin kita share ke teman-teman yang ada di Instagram. Jadi kalau aku tuh tipikalnya seperti itu gitu. Jadi lebih natural, lebih apa yang aku lihat, lebih apa yang aku rasakan bahwa oh ini enak gitu. Jadi lebih raw. Raw itu apa ya? Lebih ya natural gitu. Nah, mungkin Natural, kalau untuk original. ya, kalau untuk di bisnis aku memang kebetulan story dan juga feed dan juga live itu adalah 3 hal yang memang sudah pasti menjadi paling utama. Dan yang paling menyenangkan adalah kemarin kita banyak sekali melakukan aktivasi gitu melalui Instagram. Salah satunya adalah bazar online. Kita sebutnya bazar online gitu. Jadi pada saat kita live, kita juga bilang bahwa kita punya promo-promo yang menarik dan langsung aku kenakan pakaian-pakaiannya saat itu supaya mereka tahu bahwa oh kalau ini dipakai dan oh ya aku sharing gitu. Ini aku pakainya size medium, aku pakainya S dan ini bisa dipadu-padankan gitu. Dan itu yang paling sering aku lakukan kemarin-kemarin, which is akan berlanjut juga. Dan untuk Keren. let's say kalau kemarin aku juga sempat mengeluarkan produk terbaru yaitu eyeliner dari Nama Beauty. Itu juga aku benar-benar habisin promo di Instagram. Itu bahwa kita sistem PO hari itu hanya hari itu tuh benar-benar kita untuk 2 warna tuh 99.000. Jadi kita gembar-gemborin benar-benar di Instastory, di Instagram dan bahkan sebelum kita buka websitenya itu untuk orang masuk dan pesen, aku oke guys, ini benar-benar ya aku live, kita akan buka 10 menit lagi, jadi siap-siap lah ya gitu. Karena memang persediaannya terbatas dan memang akhirnya ya lumayan achieve di atas yang kita targetkan. Jadi memang Instastory, feed dan live itu benar-benar berasa ya bahwa impact-nya kalau kita sering interaksi, orang itu merasa bahwa oh tahu gitu, oh there actually ada produk ini dan ini loh gitu. Jadi mereka tertarik. Jadi kalau aku pribadi sih itu 3. Tapi Keren. jujur aku juga suka polling sih. Misalkan aku di kantor nih, aku bingung gitu loh. Aduh yang mana ya warnanya gitu misalkan. Let's say gitu, aku swatch gitu, terus aku posting. Guys lebih suka yang kiri atau yang kanan gitu. Misalkan jawabannya lebih suka yang kanan, let's say 50 sekian persen, pasti aku akan ikutin gitu loh. Karena itu udah data speaking lah gitu. Tapi mudah-mudahan aku nggak salah. Which is aku percaya bahwa memang media di mana aku besar dengan usaha aku adalah Instagram, artinya mereka they are my customer gitu. Jadi aku percaya ininya mereka lah gitu. So basically Keren. So tadi key-nya adalah interaksi. Ya kan, interaksi. Kita sapa dulu nih teman-teman kita nih. Ada yang dari Pak Kurniawan tadi, terus katanya mau disapa sama Luna. So, say hi. Iya, banyak banget nih. Terus banyak, kita punya teman-teman dari Jawa Timur tadi. Terus aku lihat ada Blitar ini. Wih, keren sekali. Coba ini kita lihat. Ada Markus, ada Veronica, ada ini juga Putri, ada teman-teman sepeda ini. Tadi pagi Luna sepeda ya, pada heboh. Jadi teman-temanku di klub sepeda tuh, Miki, JKTCC, BKTCC, aku nanya, kamu tanyain Luna dong, minta sekalian diajakin sepeda bareng. Nah, ini gua tanyain. Ayo, kita sepeda lah, goes yuk. Aku jujur, road bike aku pertama hari ini, aku diracunin. Aku bisa naik sepeda dulu, tapi maksudnya kan aku nggak pernah naik sepeda mahal ya. Shock. Tapi ya. Cool. Wow, tapi seru-seru, menyenangkan sekali. Mudah-mudahan semakin banyak orang lagi yang bersepeda, mau sepeda apapun itu, olahraga, and
save the environment lah, mengurangi Betul, betul. ini. Oke, so mungkin teman-teman ada yang mau bertanya tuh, ada Helena Bekasi Barat, disapa dong. Hai Bekasi. Hai Bekasi. Surprisingly, Bekasi is one of the biggest client for me. Nice. Bekasi, Luna Bekasi itu kalau udah apa ya, suka sekali interaksi, suka sekali belanja, which is biggest client gitu. Jadi senang aja dengan teman-teman di Bekasi. So aku juga pengen nanya nih, Mas Peter gitu. Kalau misalkan, let's say waktu terbaik kita untuk posting itu tuh ada nggak sih? Atau memang kita bisa secara random atau I don't know. Mungkin kan kalau sesuai data kan kadang-kadang bilang jam segini sama segini tuh paling trafficnya tinggi. Paling tinggi tuh sekitar jam 5 sampai jam 6 gitu. Terus banyak juga yang bilang makan siang gitu. Emang ada nggak sih patokan pasti untuk posting gitu loh, yang membuat lebih apa ya, engagementnya lebih tinggi? Yang pasti nggak ada, tapi indikasi ada. Indikasi gimana? Ada di audience insight. Jadi buat teman-teman yang belum switch ke Instagram business account, salah satu kenapa kita switch ke business account itu karena bisa lihat audience insight. Nah, di audience insight itu kita bisa lihat nih, kapan sih, misalkan contoh yang audiensnya kita nih, bisa dari follower ataupun non-follower ya. Mereka itu lebih sering aktifnya itu jam berapa, hari apa, kira-kira konten seperti apa yang mereka sukai. Tadi kan adalah jenis audiensnya, konten seperti apa. Nah, setelah kita mengetahui dari sisi audiens itu, kita uji coba konten A kita naikin jam berapa kali, gitu kan? Nah, so semuanya itu balik lagi ke test and learn. Cari di Instagram audience insight. Nah, yang kedua, kalau kita bicara mengenai post, jadi kita merubah sedikit nih Luna, algoritma kita dulu. Jadi algoritma kita itu dulu berdasarkan sequence. Kalau Luna post 10 post, 10-10-nya itu muncul di mana-mana. Tapi kan kemudian kan itu nggak relevan ya, orang-orang yang nggak relevan juga dia terus merasa di spam. By the way, ketika kita lakukan riset kecil-kecilan ya bersama teman-teman yang lain, salah satu reason kenapa orang unfollow itu karena post-post yang unrelevan. Anyway, we put it aside, kita ganti, kita punya algoritma. Algoritma sekarang berdasarkan dua hal. Pertama, relevansi. Yang kedua itulah interaksi. Relevansi ini begini, jadi kalau memang orang yang suka fashion, jadi ketika kita post fashion, dia akan muncul duluan nih ke orang-orang yang suka fashion. Orang yang nggak suka fashion, ya nanti dulu deh. Munculnya kemudian. Itu satu. Interaksi artinya apa? Kalau misalkan sebelumnya Luna post beberapa hal, terus orang like, maupun komen, ini keren, ini kece, gitu kan. Nah, itu yang mereka akan kelihatan duluan. So, itu relevansi. Nah, jadi balik lagi, pertanyaan tadi itu adalah kapan post yang tepat kan? Sebenarnya pertanyaan yang tepat lah bagaimana caranya membangun interaksi yang lebih berarti, ya kan? Jangan sampai followersnya banyak tapi tidak interaktif. Kalau lihat postnya, kalau lihat IG-nya Luna sih sangat-sangat interaktif, kece berat. Nah, buat teman-teman di Bekasi, Blitar dan segalanya, mari kita tonton namanya ya. Kan Amin, gitu. amin. Thank you. Terima kasih. Tadi ini ada pertanyaan juga yang lumayan menarik nih. Oke, ini katanya Ainuli, berarti kalau sudah buat IG tapi bukan bisnis account bisa dirubah ke bisnis account ya? Katanya bisa gitu. Bisa, jawabannya bisa. Gampang. Ada di setting, my accounts, terus switch ke business account. Bisa sekali. Nah, kalau misalkan nih, sebenarnya posting berapa kali sih yang ideal supaya nggak banyak orang yang unfollow karena tadi nggak ada relevansinya itu yang tadi Mas kita macam-macam bisnis, berbeda style. Dicoba ya, testing aja 3, 5, 10, nggak ada patokan ya, I just made this up, right? 3, 5, 10. Jangan khawatir, karena kenapa? Karena algoritma Instagram yang baru itu bisa ngatur. Kalau 3 itu nggak muncul langsung 3, deg-deg nggak muncul, nggak sekaligus. Jadi akan diatur sequence-nya. Nah, sampai dapat formulasi yang tepat, di setiap bisnis dapat formulasi yang tepat, eksekusi formula itu. I see. Jadi sebenarnya buat teman-teman di sini jangan pernah takut untuk mencoba ya gitu.
Jadi Dan karena beda bisnis itu beda formula untuk caranya supaya bisa berhasil dan juga tembus ke banyak orang untuk melihat store-nya gitu. Jadi buat kalian harus kreatif kalau bisa gitu ya, kalau bisa dibilang jangan jangan terlalu monoton, lebih kreatif, storytellingnya juga jalan, dan juga mungkin foto-fotonya juga dibikin menarik ya. Jadi supaya nggak terlihat ya. monoton seperti tadi itu. Nah, tadi ini ada yang mau nanya juga nih. Katanya Desi Yolin, kalau bisnis account nggak bisa centang biru ya Kak Luna? Bisa sih harusnya. Nih banyak yang nanya nih masalah centang biru nih Mas. Gini, centang biru kita mulai dulu, jangan salah tanggap. Centang Oke. biru itu sebenarnya untuk membedakan antara akun asli dan akun palsu. Biasanya muncul kalau misalkan sudah banyak akun palsunya kan gitu. Nah, centang biru itu langsung di request aja, langsung di Ya. request di apps-nya, itu bisa Oh diminta di bisa. situ. Coba Bisa, nanti di stepnya review. di mana Mas? Stepnya gini, kalau masuk ke pusat bantuan Instagram, apapun Oke. yang kita cari, step by step, semua ada di situ. Oke. Jadi gampang ya buat teman-teman pengen centang biru, tinggal masuk ke apps-nya, di situ ada step by step dan bisa langsung diminta atau kita request dulu berarti ya. Request. Ingat, Oke. Instagram itu tidak pernah meminta kita itu untuk men-switch jadi memverifikasi profil. Jadi maksudku lah berhati-hati dengan orang yang berniat buruk ya. Jadi Ya, berhati-hati ya. sekali. Betul, betul, betul. Wah, thank you banget nih. Aku juga sebenarnya ada sedikit insight menarik sih ini buat teman-teman mungkin yang bisnis online-nya siapa itu bukannya butuh PT Kak? Hah, apa itu? Coba itu ada yang nanya, Audrey Apa tuh? Stefani. Katanya butuh PT. Maksudnya butuh PT itu apa? Untuk centang biru? Kayaknya enggak ya. Uh, enggak. Untuk bisnis account juga tidak butuh PT. Yang penting maksudnya memang kita punya bisnis online. Itu dulu kita punya Ya, toko di Instagram, ibaratnya online shop kita yang ada di Instagram itu dan bisa dirubah jadi bisnis account. ya. Nah, Kalau nih. kita meminta centang biru untuk dari sisi perusahaan, memang mesti disertakan bahwa membuktikan bahwa ini benar nih usahanya, sama dengan manusianya kan. Benar-benar. Ya. Oke, sama ini ada pertanyaan menarik juga nih katanya. Kak, aku udah sering iklan di IG tapi kok followernya nggak naik-naik ya? Ada tips nggak? Nah, kece. Sekarang kita bicara iklan. Ya, Oke, ini gini loh. pasti banyak pertanyaan nih supaya nggak tertipu untuk beli followers mungkin gitu ya. Betul. Jadi gini, pertama-tama adalah mungkin nanti kita bisa bikin satu sesi untuk iklan sendiri ya. Tapi pertama-tama adalah uh, yang datang dan kadang-kadang melakukan transaksi. Kalau kita lihat dari statistika kita, itu 2/3 itu bukan followernya. Jadi kemungkinan besar dari orang lain, dari luar. Dapat dari mana? Biasa dari explore. Nah, oleh karena itu beli follower nanti keluar duit doang, transaksi nggak ada, itu satu, ya kan? Yang kedua, kalau kita bicara iklan. Put aside iklan yang berbayar dulu deh ya. Yang mesti kita selalu pikirkan adalah seberapa relevansinya iklan yang kita lakukan kepada audiensnya. Fotonya menarik nggak? Captionnya menarik nggak? Itu hal-hal yang dasar diberesin dulu. Kalau hal-hal dasar itu sudah diberesin, iklan itu kan sebenarnya corong apa ya? Kalau orang Padang bilang tukang halo-halonya kan. Jadi kalau bagus, di halo-haloin, dia jadi besar. Ya kan? So, beresin dulu hal dasar. Nah, kalau kita bicara iklan, ini spesifik iklan. Pertama adalah kita bicara audiensnya siapa, terus targeting. Jadi di Instagram, di Facebook itu ada targeting micro segmentations. Mereka sukanya apa, adanya di mana, mau tesnya berapa lama, terus objektif. Objektifnya itu untuk naikin follower kah? Untuk brand equity kah? Brand awareness kah? Untuk mendrive penjualan kah? Itu ada macam-macam. Makanya itu nanti kalau nanti kita coba cari waktu untuk bikin sesi untuk ads. Tapi kalau teman-teman penasaran nih mau belajar ads, itu masuk aja di mesin pencari search engine, cari Facebook Blueprint. Nah, itu adalah training gratis, sertifikasi gratis, Facebook Blueprint. Itu mengenai iklan. Banget. Tapi ya, kalau yang aku lihat ya, mungkin banyak teman-teman nih, aku baca-baca komen juga, halo semuanya. Dia bilang, ada beberapa yang komen nih, bentar aku cari dulu nih.
Dia bilang ini Yusna Dewi, Kak aku udah buat usaha online tahu nih tapi bingung kasih nama apa, please bantu. Oh kok please bantu. Eh, Coba mungkin nama itu juga penting kali ya Mas, supaya tokonya itu menarik dan apa ya, membuat orang tuh nengok gitu. Kok nama dan produknya itu menjadi sesuatu hal yang menarik, kemasannya juga menarik, kreatif, bagus, postingannya juga menarik, bagus, captionnya juga menarik, bagus, hashtagnya tepat, baru masukin ads. Jadi kita memboost Betul. sebenarnya yang sudah punya konten yang baik gitu. Tapi aku juga pengen nanya ini Mas, ini aku nggak tahu seberapa besar relevansinya. Kira-kira kalau caption dengan bahasa Inggris dan Indonesia, mana sih yang lebih lebih laku atau lebih gampang banget orang tuh gitu. Balik lagi audiensnya. Kalau kita menciptakan konten, itu selalu kita lihat audiensnya kan. Ya, Audiensnya itu yang kita targetin itu yang berbahasa Inggris sehari-hari, lebih nyaman berbahasa Inggris atau berbahasa Indonesia. ya, Tergantung produk relevansinya. Jadi memang mesti relevan sih. Nah, kalau kita bicara konten ya, bicara konten, mendrive traffic dan segalanya, penasaran Luna dengan itu apa? Gimana sih caranya Luna membuat konten-konten yang menarik, yang membuat orang tuh langsung lihat, wah menarik sekali, dan tertarik untuk masuk ke bisnis fashionnya, kuliner dan si kosmetik tersebut. ya. Trik-triknya gimana? Kalau aku udah pasti kalau aku nih mungkin buat teman-teman yang lagi di sini, ini adalah hal yang paling mendasar. eh, aku akan sharing buat kalian dan ini juga ada ilmu yang aku baru dapat jujur. Dan ini yang membuat aku semangat banget untuk menjalankan usaha aku. Pertama, sebelum kalian membuat usaha, ini sedikit tips adalah kalian harus tahu kenapa kalian membuat usaha itu. Why? Start with why. Coba berani bertanya kepada diri sendiri, tujuan kalian tuh kenapa sih bikin usaha ini? Kalau misalkan nomor satu standar tuh pasti bilangnya karena uang kan. Coba kita kesampingkan dulu uangnya itu, tapi to create brand itu tuh benar-benar harus kita paham bahwa message apa sih yang pengen disampaikan gitu, supaya benar-benar si apa nih si kontennya itu jadi merepresentasikan si produknya itu sendiri gitu. Let's say contoh gitu, kenapa aku bikin kayak tadi aku cerita risol deh, karena nggak tahu kenapa tiba-tiba di kepala aku keluar nama risol gitu. Aku ingin supaya orang-orang mencicipi risol apa ya, buatan ibuku yang enak banget, karena ini setiap aku makan risol ini aku merasa bahwa ini membuat aku bahagia. Contoh misalkan seperti itu. Dan aku pengen share my happiness untuk kalian semua. Jadi si risol ini konsepnya adalah konsep resep mama yang membuat aku bahagia dan aku juga ingin membuat kalian bahagia. Jadi misalkan udah punya konsep seperti itu gitu, dan kayak misalkan aku di Macama gitu. Macama itu konsepnya memang cuma rice bowl dengan chicken dengan berbagai bumbu, tapi aku konsepin adalah ini buat temen-temen yang suka makan cama-cama, yang suka bermanja-manjaan, jadi gaya bahasanya pun seperti itu gitu. Karena pada saat aku bikin macama, contohnya gitu, karena aku sukanya makan cama-cama gitu. Berangkat dari situ, itu brandingannya, kemasannya, kita nggak jauh-jauh dari situ. Dan gimana sih untuk mempackage itu supaya menarik dan orang tuh nengok gitu. Jadi mungkin sebenarnya seperti itu. Tapi kalau kita bicara makanan, seberapa banyak makanan, makeup dan baju sudah ada orang usaha. Tapi back again, bagaimana kita mengemasnya, bagaimana kita berkomunikasi supaya brand yang apa makanan ataupun baju ataupun makeup yang di luar sana sudah berjibun, tapi menjadi daya tarik yang menarik, yang baru, karena pengemasan dan bagaimana kita komunikasi kepada customer. Menurut aku itu sih. Jadi pada saat kita bikin brand atau bikin usaha, kita harus tahu kenapa kita bikin ini dan apa yang membedakan kita dengan yang lain. Kalau makanan sudah beribu-ribu, bahkan banyak sekali, mungkin teman-teman di sini banyak yang usaha makanan. Makeup juga banyak, teman-teman artis yang lain punya makeup. Tapi ada message yang lain yang aku ingin sampaikan adalah empowerment kepada perempuan.
Itu yang membuat aku harus berbicara. Produknya itu apa sih? Nah, produknya aku keluarkan makeup. Tapi sebenarnya behind that product, behind that brand, aku pengen membuat perempuan Indonesia itu bisa menjadi the best version of themselves gitu loh. Dan menjadi solusi bahwa muncullah si makeup ini. Jadi kalian pada saat buat sesuatu jelas semuanya, tujuannya, kenapa, dan cara mengkomunikasikannya juga membuat si kontennya itu menarik. Karena ya di awal pada saat kalian membuat itu udah jelas sih. Jadi mudah-mudahan buat teman-teman jangan bingung-bingung lagi ingin berbuat sesuatu, harus dimulai dari why. Kenapa kalian mau terjun ke situ gitu loh. Kenapa brand ini atau produk kalian begitu menjadi penting untuk kita semua sebagai customer itu harus beli gitu. Mungkin kalau dari aku sih itu, jadi mungkin selalu ada, ibaratnya selalu ada udang di balik batu di setiap brand aku. Jadi mengemasnya kan? itu ada misinya lah gitu. Betul. Keren nih. Ini ada komentar dari Inkasas, katanya Kak Luna itu seperti lagi bercerita mengenai the whole buku textbook mengenai branding. Cool stuff. So, tapi benar loh ya. It's a very basic thing gitu loh, bahwa start with why. Jadi aku banyak sekali kemarin lagi pandemic ini aku baca tentang marketing, tentang branding, terus bahkan orang-orang berbisnis tuh bagaimana sih menjadi, kan banyak ya buku-buku yang bisa kita apa ya jadikan inspirasi, oh gini, oh gitu. Karena saya terus terang saya berbisnis, saya otodidak, saya nggak kuliah, nggak sekolah, saya bener-bener start from zero, yang bener-bener I don't know anything, I don't know nothing. Tapi intinya saya pernah ada di posisi kalian semua nih yang lagi komen-komen, aku bingung Kak, saya pernah lebih bingung lagi. Tapi caranya adalah terjun langsung, bahwa kalau itu gagal, coba cari tahu kenapa gagal. Apakah masalah harga, apakah masalah quality, apakah masalah rasa, apakah masalah service gitu, apakah masalah kita kurang memberikan tanggapan kepada customer, atau kita banyak hal yang mesti kita cari tahu kenapa produk kita tidak bisa terlalu ibaratnya booming lah gitu. Jadi kalau misalkan kalian berpikir bahwa saya membuat produk, oke, saya tidak akan bohong, itu memudahkan saya untuk memasarkan karena saya sudah punya cukup banyak follower yang bisa saya share. Saya nggak akan bohong. Tapi kalau dengan apa yang saya punya, 27 juta follower ini, sekali saya sebar dan semuanya laku dengan gampang, saya udah menjadi miliarder kali. Tapi nggak semuanya begitu gitu. Semuanya tuh harus dipikirkan secara matang bagaimana kita mempackage semua brand kita supaya benar-benar apa yang ada di permasalahan yang ada itu menjadi solusi. Kalau aku berpikir begini, aku pengen mengempower perempuan dengan cara memberikan banyak insight yang menarik supaya keadaan perempuan sekarang yang di sini idealnya menjadi perempuan yang di sini. Jadi kita harus tahu dulu gitu loh, keadaan yang sekarang sama keadaan yang diinginkan. Solusinya muncullah si brand ini atau si produk ini sehingga menjadi solusi. Jadi banyak hal yang membuat saya tuh belajar bahwa oke, emang bikin usaha itu nggak segampang yang kita pikirin. Jadi mungkin buat teman-teman yang komen di sini, please jangan, bener-bener jangan gampang nyerah. Jangan. Kalau gagal, coba lagi. Mencari formula yang tepat itu mungkin butuh 100 kali kegagalan untuk mendapatkan satu yang tepat banget untuk kalian. Kalau dibutuhkan berbulan-bulan, try. Coba terus gitu loh. Jadi buat kalian bener-bener di saat seperti sekarang, kalau banyak yang lagi pesimis dengan keadaan seperti ini, please don't. Masih ada kesempatan buat kita semua untuk grow bigger, terutama dengan platform Instagram, Facebook. Ini banyak banget fitur yang memudahkan kita, dan terutama kemarin itu tuh yang yang baru itu yang ada buat bisnis itu, stiker ya, ada 3 macam stiker loh.
Iya, itu stiker ada yang thank you, Nah, ada yang apa bisnis itu apa ya? food order, Oh, dukung iya, UKM. iya, Nah, itu benar. keren banget itu tuh. Itu tuh kemarin Stiker tuh bener-bener the best banget. top. Itu, Tiga itu aduh, apa itu? Dukung yang thank UKM, you, yang UKM, thank you, terus thank terus you sama stay home ya. gift card, Nah, gift gift card, itu tuh menurut sama aku, order makanan, nah food order. itu menurut Tiga itu. aku tuh ya dengan adanya yang tadi itu ya Mas ya, selama pandemi itu tuh salah satu yang sangat menolong membuat si UKM-UKM ini itu tuh benar-benar jadi apa ya, ternotis karena di story-nya Betul, jadi ada di feed paling utama ya. betul, betul, Jadi betul. itu automatically pada saat kita buka, karena ada di situ, karena ada paling di depan, kita pengen buka dan akhirnya ada apa aja ya, ada apa aja ya, dan itu bener-bener aku aja jadi belanja banyak gara-gara itu. Karena Betul, betul, makanannya, makeup, ada macem-macem, jadi menarik banget gitu. betul. So it's Pengalaman pribadi tuh. Jadi lagi benar-benar. browsing, ya, foto makanan bagus kan, bisa order, langsung tekan. Terus waktu itu gua beli sepatu pijak bumi dari teman-teman kita di Cintai Produk Lokal kan. Nah, sepatunya enak, aku pasang, dukung bisnis kecil, pijak bumi. Ada yang belanja loh. Jadi bener lo Ya, kepake banget, banget, bener-bener kepake banget. banget. Jadi buat kalian temen-temen yang lagi sekarang punya usaha yang baru merintis, gunakan fitur itu sangat membantu dan itu bisa membuat apa ya, lebih memudahkan kalian reach kepada orang-orang yang mungkin selama ini kalian berpikir tidak akan sampai karena mungkin beda pulau atau beda beda apapun yang kita nggak tahu. Kadang-kadang mungkin ada usahanya yang di Medan, ada yang di mana gitu. Sorry, tadi aku lihat ada ponakan aku ini. Hai Suri. Hey, hai Ada Suri. Suri. Hai Suri, how are you? Oke, tadi ini ada yang nanya. Cinta, balas dong pertanyaanku. Pertanyaannya apa, Cinta? Sorry, karena tadi aku lagi semangat sekali menjelaskan. Jadi sorry kalau ada yang nggak kebaca. Kalau Luna tumben barusan bikin iklan di IG. Oh ya. Tadi mana ya pertanyaannya? Mungkin Cinta bisa share lagi pertanyaannya. Saya mau nanya, Mas Peter, katanya memunculkan fitur katalog shopping yang kelihatan harganya itu gimana? Nah, itu juga tuh, banyak banget. Shopping. Kan Oke, ada, ada dua hal. Ada dua betul. hal. Jadi kalau kita bicara untuk memunculkan katalog ya, katalog shopping ya, itu ada di ads berbayar. Ads berbayar itu bisa membuat karusel, itu satu. Nah, kalau kita bicara shopping, ini kan sebenarnya hot topics nih. Aku tahu ini hot topics ya Luna, karena sebenarnya pakai banget. Bener loh, jadi Instagram ini waktu terjadi pandemi, konsentrasi kita lah pengen secepat-cepatnya membantu SMB, UKM. Ya, dan kita melihat itu mengembangkan fitur-fitur shopping itu penting sekali. Namun di satu sisi kita juga mau balance sih, jangan sampai launch terus produknya belum apa ya, produknya itu belum fully customized. Jadi sekarang fitur shopping ini lagi dalam fase testing, lagi testing. Ya. Nah, testing jadi sebagian yang mendapatkan bagian dari tes sudah mendapatkan. Nah, kita mengkolek feedback dan kemudian membuat produknya lebih baik lagi. Mudah-mudahan itu dalam waktu singkat kita tetap push supaya bisa cepat launch di Indonesia sih. Amin, Namun kita stay tune, doain. kabarin. Aku juga salah satu yang paling menunggu-nunggu itu fitur yang tadi itu. Jadi mungkin teman-teman kalau sering lihat online shop di luar negeri, kadang-kadang kan udah bisa lihat langsung harganya dan bahkan katalog itu langsung bisa dipencet dan memudahkan untuk langsung belanja. Mudah-mudahan Instagram juga bisa mempercepat nyampe ke Indonesia supaya bisa memudahkan kita-kita ini. Ya, Oke. maunya berarti begitu kita terus. Terus aku juga ada ini sih sebenarnya ada apa ya insight yang menarik untuk aku share juga, terutama mungkin buat teman-teman yang berjualan baju muslim atau syar'i ataupun apapun yang berhubungan dengan yang sekarang lagi banyak digandrungi gitu ya. Mungkin baju-baju kadang-kadang ibu-ibu yang syar'i atau ibu-ibu yang hijab gitu pengen tampil lebih gaya dan iya, ini mungkin nih bisa diikuti jadwal posting yang menurut aku nih aku lagi coba testing juga itu setelah sholat subuh. Nah, tips langsung Itu dari Luna.
Itu aku lagi coba banget karena aku juga dapat insight yang menarik gitu, bahwa kadang-kadang kita habis sholat subuh gitu, mungkin buat ibu-ibu khususnya tuh kadang-kadang habis sholat subuh siap-siap untuk buat sarapan atau ingin mengantar anak, ada waktu di mana mereka itu sedikit kepo dengan handphone dan lihat Instagram. Mungkin adalah waktu yang tepat untuk membuat apa ya, story ataupun feed. Mungkin bisa dicoba. Aku juga lagi nyoba. Jadi mungkin siapa tahu ini bisa membantu untuk supaya lebih dinotis di jam-jam yang agak odd, agak janggal ya kalau bisa dibilang. Kadang-kadang orang posting itu nggak pernah kepikir sesubuh itu, tapi ini menarik ya. Mungkin ada yang jualan mukena atau jualan sejadah atau apapun yang berhubungan dengan keperluan kita untuk sholat ataupun baju gamis ataupun seperti itu ya. Mudah-mudahan let me know ya, mungkin buat teman-teman kalau ada yang melakukan saran ini, kasih tahu dong ke kita. Kasih Oke nggak di DM gitu? ya, Di DM di DM boleh-boleh. ya. Karena aku juga penasaran gitu. Ini bener nggak ya gitu? Kalau bener Ya. aku mau Ini ikutin. ada komen nih dari Kak Ya. Ain Rumi, katanya sesudah sholat maghrib, Kak, jadwal postnya itu pas katanya. Ya. Dari Kak Ain Rumi. Jadi maghrib juga itu adalah jadwal yang paling pas, betul sekali sih. Itu juga aku setuju banget, antara 6 ke atas atau sebelum bahkan mungkin ya. Jadi nunggu-nunggu Ya. sholat maghrib gitu. Ini ada Oke. pertanyaan dari Property Consulting Indra. Nanya adalah bagaimana membuat copywriting yang menarik. Langsung dijawab aja ya. Ke account Kreavi itu ada Instagram Academy. Instagram Academy ada 3 seri. Seri pertama itu adalah yang membuat posting dari sisi kreatif dan copywriting yang menarik. Follow that. Ya. Sebenarnya ya, sebenarnya kalau menurut aku, kalian apapun itu, produk ataupun misalkan kemasan itu tidak perlu kelihatan mahal, tidak perlu dengan menggunakan yang mahal, tapi kalau kalian punya taste yang menarik, taste yang kreatif, dengan modal yang kecil, itu bisa kelihatan mahal. Bisa juga dengan contoh fotografi yang baik misalkan. Sekarang kalaupun hanya dengan handphone, kalian jago ngedit, kalian jago bikin apa ya, feed kalian kelihatan menarik dengan tone yang sama atau dengan tone yang berbeda, tapi si feednya kelihatan menarik dengan skill kalian apa ya, membuat editing produk kalian jadi lebih menarik, itu juga mungkin salah satu yang bisa membuat produk kalian juga lebih dilihat gitu. Dan juga mungkin kalau kalian sudah punya brand ataupun produk, jangan lupa untuk selalu engage kepada customer kalian yang udah memfollow kalian gitu. Salah satunya adalah bikin event. Yang aku ngerasa banget event kemarin yang kita bikin adalah, let's say contoh, teman-teman yang sudah belanja let's say 100.000 atau 200.000 di kita, kalian berkesempatan untuk ikutan webinar dan didatangkan misalkan ahli di bidangnya. Waktu itu kita bikin public speaking, kita bikin apa namanya, tutorial dengan mua terkenal gitu, bagaimana cara bermakeup yang benar gitu menurut mua gitu, untuk tipe-tipe buat ya hal-hal seperti itu gitu. Jadi kalau kalian nggak bisa mendatangkan bintang tamu yang besar, bukan berarti kalian nggak bisa bikin acara. Bisa banget, be creative. Dengan kayak sekarang ini juga, itu salah satu event yang menarik banget yang bisa membantu kalian untuk menambah wawasan kalian, untuk membantu how to start your business atau membuat bisnis kalian lebih apa ya, berkembang lagi gitu. Dan banyak banget hal yang bisa kalian lakukan dengan era yang super gampang ini menurut aku, dengan semua fitur-fitur yang ada di Instagram, dengan kemudahan yang kalian bisa dapatkan. Jadi benar-benar use it, manfaatkan sebaik-baiknya, dan hopefully kalian bisa berhasil untuk online-nya kalian yang udah kalian kerjain. Ini ada pertanyaan Luna. Gimana caranya sih supaya orang tahu bahwa kita itu bukan penipu? Kan biasa kalau mau transaksi ini. Jadi ini kalau menarik banget sih. Ini menarik banget. Nah, ya. Gimana ini? Jujur,
Ya, mungkin kadang-kadang bingung juga ya untuk membuat orang percaya dan legit gitu. Tapi biasanya sih dengan kita memposting sesuatu yang real, yang benar, instastory-nya juga benar, bahwa orangnya jelas, eh, itu menjadi salah satu tips buat kalian juga supaya kalian bisa berhati-hati. Mungkin terutama untuk reseller-reseller yang apa ya, yang bisa punya materi yang sudah digunakan berkali-kali dan legit, itu juga bisa diulang lagi. Terus misalkan customer yang sudah confirm bahwa bisa memastikan bahwa ini adalah online shop yang benar, tapi dikemasnya bukan seperti asal-asalan, tapi benar-benar adalah testimoni uh, dari si customer itu, tapi bukan cuma sekedar di capture dari apa, obrolan di WhatsApp gitu. Kalau menurut aku tuh nggak menarik gitu, dan itu kan itu bisa dicuri dari mana aja gitu. Tapi benar-benar mungkin Yap. testimoni dari orang yang benar-benar membeli gitu. Jadi mungkin minta tolong, boleh nggak Mbak gitu, atau dengan cara men-tag si orangnya gitu. Misalkan boleh nggak Mbak, saya pada saat diterima boleh nggak kita di tag gitu, supaya orang bisa lebih percaya, dan itu juga promosi gratis menurut aku sih. Keren, keren. Jadi kalau kita simpulkan ya, yang paling penting adalah storytelling-nya kan tadi kan. Benar, benar, benar Storytelling dari banget. sisi, oke, supaya orang gimana cara tahu bahwa kita itu bukan penipu. Pertama, kasih lihat dong behind the scenes pembuatan produknya seperti apa, pakai Ya, Instagram Live, Instagram Story. Jadi bukan cuma produknya aja, karena biasa penipu itu kan nggak lakukan hal tersebut kan ya, itu yang pertama. Yang kedua, testimonial. Nah, ya. kalau kita ambil dari sisi kalau sisi kita pembeli nih, kalau saya jadi pembeli, gimana caranya supaya nggak tertipu? Itu ada beberapa hal yang bisa aku lakukan. Pertama, kalau itu mau belanja itu biasa gua cek dari sisi profil penjualnya dulu. Itu lihat di cek profil. Profilnya itu yang paling sering gua cek ya adalah, akun ini berganti nama berapa kali? Kalau ganti berkali-kali, oh ciloko, ciloko, tanda-tanda itu kan username-nya, terus lihat reviewnya. Ujung-ujungnya adalah tetap waspada, seperti kita belanja di offline kan. Misalkan kita belanja di pasar Jatinegara, tetap waspada teman-teman. Gitu. Ya, Uh, Apalagi nih berikutnya kita lihat dari sisi pertanyaan. Ada pertanyaan nih Mbak Luna. Kebetulan ya. kalau Mbak Luna ini kan influencer. Kalau kita punya bisnis, gimana caranya sih kita memilih influencer Oke, ini dari menarik perspektif banget. influencer? Ya, eh, kalau menurut aku, ini satu hal yang harus kita lihat adalah siapakah brand kita, identity brandnya itu siapa. Setiap brand itu pasti punya identitas. Identitasnya itu seperti apa sih gitu. Kalau nama beauty itu, dia itu kalau dipresentasikan seperti manusia, dia itu adalah orang yang bold, alive, dan responsible. Itu adalah tiga identity yang selalu aku pengen share, bahwa orang-orang yang suka nama adalah pasti orang-orang yang bold. Bold itu apa sih? Bold itu apa bold ya bahasa Indonesia-nya? Berani, berani. Berani, bold, being bold, berani, berpendirian, tegas, tapi bukan berarti tegas tidak ada arahnya gitu. Seseorang yang punya apa ya, jelas gitu, Wibawa. wibawa, misalnya yang bold, alive, orang yang hidup, orang yang bisa menikmati hidupnya, orang yang mau belajar, curious, penasaran, orang yang adventure, orang yang selalu ingin belajar, orang yang ingin selalu menikmati hidupnya. Responsible, apa sih orang yang responsible? Bertanggung jawab. Bertanggung jawab itu kepada diri sendiri, selalu ingin apa ya, menjaga dirinya itu tampil menarik, tapi tidak berlebihan. Yang penting enak dilihat, bisa berbagi tidak hanya uang, tapi berbagi ilmu, berbagi banyak hal. So those three identitas yang ingin selalu saya bilang, bahwa nama kalau jadi orang, ini orangnya seperti ini sih sifat-sifatnya gitu. Jadi kita harus mencari orang-orang yang kira-kira cocok
sepaham dan seideal dengan si brand itu. Kalau aku gitu. Kalau aku melihat orang yang cocok ke brand aku ini kayaknya si ABC deh gitu. Jadi pada saat dia berbicara dan dia mengendorse produk kita, dia merasa bahwa identitas dia dengan diri dia tuh sama. Jadi mungkin lebih lebih apa ya, terdengar dan terlihat natural gitu. Jadi ibaratnya kawin brand sama si influencer itu. Oke, kadang-kadang saya juga kasih teman-teman saya yang mungkin sebenarnya tidak 100% sesuai dengan identitas yang ada di kita, tapi nggak apa-apa juga. Itu kan membantu juga gitu, sesama selebriti juga, why not? Itu spreading the awareness juga, kenapa enggak? Tapi menurut aku, buat teman-teman, kalau ada seseorang yang kalian pikir bahwa ini pas banget sama brand gue, mungkin lebih 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 spesifik dicari orang-orang yang memang sesuai dengan identitas brand kalian. Jadi jangan tiba-tiba brand kalian cocoknya buat anak umur 13 sampai 18, tiba-tiba kalian kasihnya anak-anak atau ibu-ibu atau kakak-kakak yang di atas itu. Akhirnya jadi nggak cocok gitu kan gitu. Jadi akhirnya melenceng gitu. Orang jadi akan kayak kok aneh ya gitu. Bukannya brand kalian tuh untuk spesifik yang begini misalkan gitu. Jadi kenali dulu apa produk kalian sih. Cool. Pertanyaan terakhir, Luna. Ini kan mau masuk new normal. Apa yang dirimu persiapkan untuk masuk new normal? Saya pribadi atau usaha-usahanya? Usaha-usahanya dong. Oke, di usaha-usahanya ya pasti kita harus selalu berinovasi dengan keadaan. Kita selalu harus adjust. Apa yang sedang terjadi sekarang kita nggak bisa avoid, tapi kita bisa ibaratnya berdampingan. Adjust itu apa ya? Adjustment apa ya? Menyesuaikan diri. Menyesuaikan diri, ya. Kita harus benar-benar menyesuaikan dengan keadaan sekitar kita. Kalau memang keadaannya sedang seperti ini, kita harus ikutin alurnya. Yang benar seperti apa? Oke, let's say untuk di bisnis mungkin sudah banyak banget yang apa yang jualan masker atau apa. Kalau misalkan yang lain jualan, mungkin aku lebih kayak orang yang sudah berbelanja X amount, kita kasih masker gratis. Itu following the trend juga perlu. Kalau misalkan trennya sudah mulai menurun, ya kita harus berpikir lain lagi. Kira-kira apa yang bisa membantu supaya mereka memasuki new normal mereka dengan lebih baik, misalkan seperti itu. Jadi ya kita harus benar-benar ibaratnya ngintip-ngintip tetangga, toko sebelah ngapain aja, harus sering-sering tahu. Atau kita punya ide yang benar-benar belum dikerjain sama tetangga, ya kita cepet-cepetan gitu, harus cepet duluan gitu. Jadi supaya kita bisa menjadi trendsetter. Dan penyesuaian itu kita nggak bisa cuma diem doang. Kita benar-benar harus sering research, harus sering lihat-lihat sedang apa yang terjadi, dengar-dengar berita dengan keadaan seperti ini. Kira-kira apa yang paling dibutuhkan orang. Jadi kita benar-benar harus aware. Dan sekarang ini tuh bukannya bermalas-malasan, tapi dengan keadaan seperti ini aku selalu bilang jangan kasih kendor, harus lebih semangat lagi, cari tahu lagi kenapa ini hari ini turun, masalahnya di mana. Besok wah salesnya ternyata bagus banget, kenapa bisa bagus banget, ada apa, dicari bener-bener kenapa, nggak cuma pas lagi jelek tapi pas lagi bagus juga kita harus tahu kenapa. Jadi pada saat kita udah punya datanya kenapa itu jelek dan itu bagus, kita punya acuan untuk ngapain gitu. Itu sih buat aku. Jadi mudah-mudahan ya buat teman-teman di sini bisa terbantu dan semangatnya jangan kendor juga. Jangan kendor, jangan takut, jangan kerasa salah, mulai aja dulu. Dan yang tadi itu cari tahu kenapa naik, kenapa turun. Dan itu jadi formula. Iya betul. Oke, sekali Luna. Waktu kita sayangnya tidak banyak lagi ya. Sebenarnya kalau ngomongin soal bisnis itu apa ya, aku nggak expert, tapi aku hanya berbicara based on my experience doing hari-hari ke hari untuk jalanin si Macama, Luna Habit, dan juga Nama Beauty. Jadi mudah-mudahan dengan sharing ini kalian juga bisa apa ya, sedikit dapat ide lah gitu. At least sedikit aja nggak apa-apa gitu. Kalau mudah-mudahan nanti ada waktu lebih, ya kita ketemu lagi, bahas lagi gitu. Karena kadang-kadang apa ya, zaman tuh berubah terus ya. Kita jangan terlalu apa ya,
angkuh untuk nggak mau mengikuti zaman. Kita harus turun, benar-benar harus turun supaya kita tahu apa yang terjadi gitu. Jadi mudah-mudahan buat teman-teman juga semangat dan ya berhasil di bisnis online-nya. Keren. Expertise muncul dari passion. Passionnya Luna luar biasa. Amin, amin. Thank Baik, you. teman-teman, terima kasih loh sudah join bersama kita 1 jam lebih. Iya. Luna, terima kasih sudah kita berinteraksi di sini. Kita Sama-sama. ketemu lagi nanti ya, waktu di sepedaan dan perhaps momen Facebook nanti. Yes, pastinya. Dan aduh, aku sih seneng banget kalau sharing about knowledge, sharing about experience. Karena buat aku, kalau aku jujur, pengalaman aku tuh semua karena terjadi sama aku, karena learning by doing. Jadi mudah-mudahan infonya aku juga pengen sharing ke teman-teman supaya bisa sama-sama saling membantu lah pastinya. Cool stuff. Thank you. Hopefully Thank to see you. you again very soon. Thank you for Yes, having ma'am. me. Thank you for having me, and thank you juga buat teman-teman yang nonton. Mudah-mudahan membantu, dan kalaupun ada yang sempat ketinggalan, aku akan share di IGTV. Jadi bisa nonton di situ. Cheers. Cheers, thank you. Alright, Good bye night. guys. Selamat istirahat Thanks, bye. semuanya. Bye. Yep. Selamat Bye. istirahat. Dah, thank you. Thank you. Macama. Macam.